Assalamualaikum sahabat. Hari-hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan, kita menyaksikan saudara-saudara kita mudik lebaran, melakukan perjalanan jauh, dan mudik ini kita sebut dengan safar. Safar tentu saja memiliki ketentuan-ketentuan dalam agama kita. Ada pedoman-pedomannya sehingga kita perlu mengetahui fikih safar ini. Safar itu dari asal kata safaro yang artinya menyingkap atau mengungkap, menemukan sesuatu, mendapatkan sesuatu. Ada istilah asfar sub, pagi telah bersinar. Maksudnya dengan sinar pagi hari, kegelapan malam terungkap atau tersingkap. Sapu disebut dengan al-musfirah, artinya satu alat yang dapat menyingkap sesuatu dari tanah. Tanah terlihat keasliannya kembali, yang sebelumnya tertutup oleh dedaunan, oleh ranting, dan lain-lain. Orang yang bersafar disebut musafir, orang yang melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan, dia akan menemukan pengalaman-pengalaman baru, hal-hal baru, mendapati bumi begitu luas, ada banyak hal dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Daripada hikmah-hikmah safar nanti yang akan kita bisa dapatkan ketika melakukan perjalanan. Seseorang melakukan safar atau menjadi musafir bersama orang lain, ia akan bisa mengungkap dan menyingkap karakter atau jati diri dari teman yang melakukan perjalanan bersama kita. Kalau kita mengetahui seseorang, berkenalan dengan seseorang hanya beberapa saat saja, kita tidak akan mengetahui hakikat tentang orang itu. Tapi kalau kita melakukan perjalanan lama, jauh dengan orang tersebut, kita akan mengetahui akhlaknya, karakternya, sifatnya. Apakah dia orang yang sabar, orang yang disiplin, yang senang membantu, atau sebenarnya akhlaknya buruk, emosional, tidak suka membantu, mengandalkan orang lain, dan lain sebagainya. Itu dari hikmah safar yang bisa kita dapatkan ketika melakukan perjalanan safar tersebut. Sementara secara istilah syar'i, safar itu adalah perjalanan yang jauh, perjalanan yang lama, yang dengan itu kemudian kita boleh mengqashar sholat. Ada beberapa hal dalam ibadah yang kemudian dibolehkan, diperingan kita ketika kita melakukan perjalanan yang jauh, seperti mengqashar sholat, menjamak sholat atau jamak qashar sholat. Kita kemudian boleh bertayamum, kita boleh tidak berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga boleh menggunakan sepatu selama beberapa hari, 3 hari 3 malam, ketika kita melakukan perjalanan yang jauh. Oleh karena itu, perjalanan yang rutin, yang biasa, yang dekat, seperti ke kantor yang dekat, ke kebun, ke pasar, itu tidak termasuk perjalanan safar. Jadi tidak boleh kita mengqashar sholat dan lain sebagainya. Namun memang para ulama berbeda pendapat terkait dengan jarak kapan kita boleh mengqashar sholat. Ada yang menyatakan ketentuannya 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam, ada yang menyatakan 13 mil, 70 mil, dan lain sebagainya. Karena memang hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan beliau melaksanakan qashar sholat ketika safar itu berbeda-beda ketika para sahabat mendapati, ada yang mendapati Rasulullah qashar sholatnya itu setelah sehari, ada yang mendapati setelah sekian mil perjalanan, sehingga kemudian para ulama berbeda pandangan terkait dengan jarak yang ditempuh yang membolehkan kita mengqashar sholat. Maka ini ditimbang dari perjalanan yang kira-kira memang sudah sangat jauh, sudah cukup jauh, dan membuat kita merasa yakin kita sudah boleh mengqashar sholat. Nah, kita ambil pertengahan lebih kurang sekitar 50-70 kilometer gitu. Kita tempuh perjalanan baru kita bisa mengqashar sholat. Dan qashar sholat serta yang lain-lain dalam safar ini bukan hanya ketika pergerakan perjalanannya itu. Perjalanan itu adalah meninggalkan tempat kita mukim, tempat kita aslinya tinggal gitu. Jadi kalau kita di negeri orang, dalam tugas, dalam belajar, dan lain sebagainya, maka selama kita tinggal di tempat tersebut, di kota tersebut, di daerah tersebut, kita boleh melakukan qashar sholat dan hal-hal yang diberikan keringanan pada ibadah-ibadah kita. Meskipun kita tidak bergerak dalam perjalanan, karena itu dianggap sebagai bagian dari perjalanan.
Hanya saja Rasulullah mengingatkan bahwa perjalanan itu qit'atun minal azab, merupakan potongan daripada azab. Jadi kata beliau, kalau kita sudah selesai dari perjalanan, sudah selesai dari tugas kita, segera pulang. Maksud potongan dari azab ini bukan azab dalam arti siksaan gitu, tetapi kelelahan, kesulitan, kesempitan dalam perjalanan itu bagian daripada hal yang disebut dengan azab. Jadi bukan siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang yang zalim gitu. Hanya kelelahannya, kesempitannya, capeknya, lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau sudah selesai tugas-tugas, Rasulullah sangat menganjurkan kita cepat kembali ke keluarga, cepat kembali ke tempat asal kita gitu. Nah, ini sedikit daripada fikih safar yang perlu kita ketahui. Nanti ada etika safar, ada hukum-hukum safar, ada ketentuan-ketentuan yang lain yang perlu kita ketahui. Jadi agar perjalanan kita tetap dalam naungan keridhaan Allah, perlindungan Allah, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Assalamualaikum.